Halo teman-teman para sahabat petani. Saya ucapkan selamat siang dan salam semangat untuk teman-teman para sahabat petani semuanya. Nah, kali ini saya sedang berada di lokasi yang memiliki tanaman yang tumbuh seperti ini ya, yang ada di belakang saya ini. Nah, kali ini saya akan bahas tentang asal-usul bibit yang saya tanam sebelumnya ya. Karena dulunya ini unsur sengaja ya. Nah, karena waktu itu kita kekurangan bibit ya, daripada kita harus mencari kemana-mana ya. Ya karena adanya bibit yang seperti ini yang tersisa di pembibitan kita. Ya sehingga kita mencoba menanam bibit yang seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Memang dulunya saya sudah tahu bibit ini berbeda dari yang lainnya. Ya karena itu tadi, ya karena bibit kita tidak cukup. Ya lagi pula karena sudah terakhir ya, tidak mungkin kita harus mencari kemana, ya terpaksa harus kita tanam. Nah setelah kita tanam, begitu mencapai usia 4 tahun ya, jadilah tumbuh seperti ini. Nah, ini contohnya, ini sudah 4 tahun ini ya, teman-teman bisa melihat. Ini sangat mengecewakan kalau menurut saya. Memang ini berbuah ya, tapi tidak seperti yang lainnya. Nah, nanti akan saya tunjukin contoh-contoh yang lainnya ya, yang ada di sekitar sini. Nanti teman-teman bisa melihat perbedaan daripada bibit yang seperti ini tadi. Ya, jadi untuk teman-teman, karena di bulan ini ya, bulan 9 sampai bulan 10, saya perhatikan ya, termasuk saya juga, banyak teman-teman para sahabat petani biasa yang musimnya menanam tanaman kelapa sawit. Nah, itu di samping itu mereka menanam padi, kemudian menanam kelapa sawit sebagian, supaya melanjutkan aktivitas bertani mereka ya. Ya karena tanaman padi itu kan hanya semusim ya, itu tidak berkelanjutan, sehingga mereka menanam sawit di bulan-bulan ini ya, dari bulan September kemarin sampai bulan Oktober saya perhatikan. Nah, jadi untuk teman-teman, semoga teman-teman tidak salah dalam memilih bibit. Ya karena ini biasanya selalu lolos dalam seleksi ya. Ini sering lolos. Karena dilihat dari menurut perkembangannya, ini tanaman ini sangat subur, hijau ya, hijau. Ya cuma dia perbedaannya daunnya tegak. Ini yang dikatakan bibit elektis, kata di orang perkebunan itu ya, di perusahaan. Inilah yang dinamakan bibit tegak ya. Nah, jadi untuk teman-teman, jika memiliki bibit seperti ini, sebaiknya tidak usah ditanam. Karena walaupun ditanam, nantinya tumbuhnya akan jadi seperti ini ya. Ini udah 4 tahun ya. Nah, bisa teman-teman melihat ya, betapa ruginya ya. Oke, nah kalau masih kurang jelas, bisa saya angkat, saya perlihatkan dekat-dekat kamera ya. Nah, ini ya, ini dia sangat berbeda ya. Nah, ini seperti daun kelapa ya, bisa teman-teman melihat ya. Ini semoga lebih jelas ya. Oke, ini sangat berat ya teman-teman. Jadi biar lebih detailnya lagi, kita akan tunjukin di bagian pohonnya dan seperti apa buahnya yang tumbuhnya seperti ini tadi. Nah, jadi ini sengaja kamera tidak saya matikan supaya tidak dikira saya mengedit-ngedit ya. Ini kita pingin sesuatu yang lebih jelas dan lebih detail ya. Nah, yuk kita lihat dekat-dekat. Nah, ya. Kita mendekati pangkal pohonnya. Kita melihat buah yang ada di sekitar tanaman ini. Nah, teman-teman bisa melihat ini berbuah ya, ini berbuah. Cuma ini berbeda ya, buahnya jarang-jarang. Ya. Nah, itu ada yang sudah masak memang.
Cuma tandan buahnya itu sangat kecil ya. Ini yang saya katakan sangat merugikan kita. Yang sedangkan yang lainnya, ayo kita arahkan ke sana kameranya. Ini sengaja tidak saya matikan kamera supaya tidak dibilang edit mengedit nantinya. Nah, ini jalur nih ya. Kita perhatikan dari jarak jauh dulu. Nah, teman-teman bisa melihat ini semua melengkung ya. Semua melengkung daunnya ya. Tidak ada yang lurus tegak seperti yang itu tadi. Seperti yang itu ya. Nah, kita pelan-pelan ya. Nah, ini biar lebih jelas. Nah, ini lurus nih. Hampir kayak daun kelapa ya. Lalu kita lihat lagi baris yang berikutnya. Karena lahan ini lumayan bersih nih. Jadi enak kita melihat dari jarak jauh. Nah, semua melengkung ya. Tidak seperti yang itu tadi. Nah, itu saya katakan, nah itu pertumbuhan yang sangat berbeda ya. Nah, contoh-contoh yang normal ya seperti ini. Ya karena ada yang bertanya juga waktu itu, contoh yang normalnya seperti apa sebenarnya? Ya seperti ini. Seperti yang berbuah ini ya. Nah, ini buahnya lumayan nih. Ya, teman-teman bisa melihat. Itu agak semak ya, susah kita mendekat pangkal pohonnya. Nah, ini pun belum kita lakukan pruning karena masih muda usianya. Nah, ini dipenuhin buah ini teman-teman. Nah ya, ini contoh yang bagus ya. Yuk kita jalan lagi ke bagian yang sudah kita bersihkan, bagian pangkal pohonnya. Nah seperti ini ya. Ini udah dilakukan berapa kali panen nih. Ini udah sering menghasilkan. Nah itu udah hampir masak lagi ya. Nah ini sedangkan stok buahnya masih banyak. Itu perbedaannya. Sedangkannya itu belum pernah dipanen buahnya, baru mulai masak tadi itu pun masih kempet-kempet buahnya ya. Nah teman-teman bisa melihat ini contoh tanaman yang bagus tadi ya. Nah kita anggap bagus seperti ini ya. Dari daunnya teman-teman bisa melihat ya. Nah oke, kita balik lagi ke sana ya supaya lebih detail. Memang videonya agak panjang ini, cuma demi kita menjelaskan sesuatu yang lebih detail ya seperti ini ya. Nah, jadi untuk teman-teman mohon tonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham dan sehingga tidak membuat pertanyaan yang aneh-aneh yang bikin sulit kita menjawab ya. Kadang-kadang kita tuh di luar yang ada di lapang itu kita tidak mampu untuk menjawabnya karena kita petani biasa. Kita merawat tanaman ini supaya tumbuh menghasilkan buah, itu saja ya. Paling-paling kita membahas tentang dosis pupuk ya, cara memupuk ya, paling itu saja ya. Ya karena ini tidak ada saya lihat penyakit yang harus diatasi ya. Saya rasa aman-aman saja ya, tidak ada cara lain ya perawatannya ya, melainkan hanya memupuk dan memupuk. Ya waktunya panen ya kita melakukan kegiatan panen. Oke, untuk teman-teman hanya sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Oke, sukses untuk para sahabat petani mandiri.